Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa yuthatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Quran di pada bulan Ramadan, yaitu sebagai petunjuk dan pembeda. Maka dari ayat ini bisa kita tarik sebuah kesimpulan bahwa pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Maka wajar kalau kemudian di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa terus berlomba-lomba membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mencintai Al-Quran? Maka tentu pertanyaan ini harus kita terus gaungkan dalam diri dan sanubari kita. Jangan sampai kita tidak mencintai Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri kemudian menjadi salah satu kitab wajib bagi kita sebagai seorang Muslim. Kita mengaku sebagai orang Islam, tetapi kita tidak mencintai Al-Quran. Maka pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Para ulama menjelaskan, paling tidak cara kita mencintai Al-Quran yang pertama adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Maka pertanyaan selanjutnya, berapa waktu habis kita untuk membaca Al-Quran? Atau jangan-jangan hari-hari kita terlewatkan begitu saja. Kita lebih banyak waktu habis untuk sekedar bermedia sosial. Kita lebih banyak habis waktu kita untuk memegang gadget. Kita begitu banyak waktu habis hanya sekedar bermain game dan lain sebagainya. Sementara kita tidak banyak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dianjurkan oleh Rasul untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca itu kelak di akhirat akan memberikan kita syafaat. Baginda Rasul bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Quran, kata baginda Rasul, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat bagi siapa yang membacanya. Maka mari di bulan Ramadan yang mulia ini kita terus membaca Al-Quran sebanyak-banyak mungkin. Karena membaca Al-Quran pahalanya terlalu besar. Membaca Al-Quran, kata baginda Rasul, satu huruf bernilai 10 kebajikan. Bagaimana kalau dalam sehari kita mampu membaca seain, mampu membaca sejuz, 2 juz dan beberapa juz lainnya. Maka berapa puluh kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara kita mencintai Al-Quran yang kedua adalah kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Maka pada bulan momen Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran. Kita pelajari maknanya, kita pelajari tafsirnya. Dan yang tak kalah penting adalah ketika kita sudah mempelajari Al-Quran, mari kita aplikasikan seluruh isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita, sehingga hudan linnas, petunjuk bagi manusia itu betul-betul kita rasakan bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama yang mengatakan yang ketiga adalah bahwa cara kita mencintai Al-Quran yang ketiga adalah kita senantiasa dianjurkan sering membaca sirah, kisah para ulama, para sufi, para sahabat yang cinta dengan Al-Quran. Dengan begitu tentunya dengan kita sering membaca para sirah, membaca kisah-kisah para ulama yang begitu cinta dengan Al-Quran, maka paling tidak hati kita juga akan tertaut,
hati kita kemudian akan condong untuk kemudian mencintai Al-Quran sebagaimana kisah-kisah para ulama terdahulu yang begitu mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang keempat, cara kita mencintai Al-Quran adalah kita dianjurkan senantiasa berdoa di setiap saat, berdoa dan bermohon kepada Allah agar hati kita ditautkan dengan Al-Quran, agar hati kita kecondong dengan Al-Quran. Kemudian juga kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan hati kita, memudahkan kecondongan hati kita untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk insan menjadi golongan yang betul-betul mencintai Al-Quran. Dan mari pada momen bulan puasa tahun ini kita lazimkan diri kita untuk membaca Al-Quran sekuat tenaga kita. Kalaupun kita belum bisa sejuz dua juz, paling tidak kita sudah memulai membaca Al-Quran. Dan pada endingnya bahwa membaca Al-Quran tidak hanya pada bulan Ramadan, tapi bulan-bulan setelah Ramadan itu menjadi bulan-bulan Al-Quran bagi kita, untuk senantiasa terus kita lazimkan membaca Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.